Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Rizky Aditama dengan NIM 24010503994 Rombel C nomor presensi 5 angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait bimbingan dan juga konseling. Yang pertama, mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah? Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena peserta didik tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga menghadapi berbagai masalah pribadi, sosial, dan emosional yang dapat memengaruhi proses belajar mereka. Melalui layanan bimbingan dan konseling, siswa mendapatkan bantuan untuk mengenali potensi diri, mengembangkan kepribadian, dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah serta masyarakat. Bimbingan dan konseling juga berfungsi membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mengarahkan siswa agar mampu membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang utuh, yaitu membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan terencana kepada individu agar mampu memahami dirinya, menyesuaikan diri, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sementara itu, konseling adalah proses komunikasi tatap muka antara konselor dan konseli, di mana konselor membantu konseli memahami masalah yang dihadapi, menemukan solusi, serta mengambil keputusan dengan bijaksana. Jadi, bimbingan bersifat lebih umum dan luas, sedangkan konseling lebih bersifat mendalam dan fokus pada permasalahan tertentu. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang sama, yaitu membantu individu agar berkembang secara optimal dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Keduanya sama-sama menggunakan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan dilaksanakan secara profesional. Perbedaannya, bimbingan bersifat preventif dan pengembangan dilakukan dalam bentuk kelompok maupun klasikal, sedangkan konseling bersifat kuratif dan remedial, biasanya dilakukan secara individual untuk mengatasi masalah yang lebih spesifik dan mendalam. Selanjutnya tujuan bimbingan dan konseling. Membantu peserta didik mencapai kemandirian dan perkembangan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupannya. Bimbingan dan konseling bertujuan agar siswa mampu memahami diri, menerima diri, menyesuaikan diri secara sehat dengan lingkungan, mengatasi kesulitan yang dihadapi, serta mampu merencanakan masa depan yang sesuai dengan potensi dan minatnya. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang seimbang, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki karakter positif. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pemahaman berperan membantu siswa mengenal potensi, minat, dan kemampuan dirinya. Fungsi pencegahan bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah dalam belajar maupun kehidupan sosial siswa. Fungsi pengentasan berperan membantu siswa mengatasi permasalahan yang sering dihadapi, seperti kesulitan belajar atau konflik dengan teman. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan dan pengembangan bertujuan menjaga kondisi positif yang sudah ada dan mengembangkan kemampuan siswa agar lebih optimal. Semua fungsi ini saling mendukung demi terciptanya perkembangan peserta didik yang utuh. Selanjutnya, orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling terbagi menjadi 3: orientasi individu, orientasi kelompok, dan orientasi lingkungan. Orientasi individu menekankan perhatian pada kebutuhan dan karakter masing-masing peserta didik agar layanan yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Orientasi kelompok dilakukan dengan cara memberikan bimbingan secara bersama-sama, misalnya dalam bentuk diskusi atau kegiatan kelompok yang bertujuan meningkatkan kemampuan sosial. Sedangkan orientasi lingkungan menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang mendukung perkembangan peserta didik. Selanjutnya, asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling, terdapat beberapa asas dan prinsip yang menjadi pedoman. Asas kerahasiaan menuntut guru atau konselor untuk menjaga privasi peserta didik agar mereka merasa aman dalam bercerita. Asas kesukarelaan menekankan bahwa siswa mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling atas keinginannya sendiri tanpa paksaan. Asas keterbukaan berarti guru dan siswa saling jujur dalam komunikasi. Selain itu, asas kemandirian bertujuan agar siswa mampu membuat keputusan sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Semua asas ini dilandasi prinsip profesionalisme bahwa layanan bimbingan dan konseling harus diberikan oleh orang yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan sesuai etika kerja pendidikan. Selanjutnya, landasan bimbingan dan konseling.
Pelaksanaan bimbingan dan konseling memiliki beberapa landasan utama, yaitu landasan filosofis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis. Landasan filosofis berangkat dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan. Landasan psikologis berkaitan dengan pemahaman tentang kepribadian dan tahap perkembangan individu. Landasan pedagogis menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik mencapai keberhasilan belajar dan pembentukan karakter. Sedangkan landasan sosiologis menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus memperhatikan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan bimbingan konseling memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan di sekolah. Bimbingan dan konseling bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Layanan bimbingan dan konseling mendukung kegiatan belajar mengajar dengan membantu siswa mengatasi hambatan belajar, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, serta meningkatkan motivasi dan prestasi. Dengan demikian, bimbingan dan konseling menjadi jembatan antara aspek akademik dan non-akademik dalam perkembangan siswa. Kemudian 3 wilayah atau bidang bimbingan konseling dalam pendidikan formal. 3 wilayah utama dalam penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah meliputi bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Bimbingan pribadi sosial membantu siswa memahami diri dan berhubungan baik dengan orang lain. Bimbingan belajar fokus pada peningkatan prestasi akademik dan keterampilan belajar efektif. Sedangkan bimbingan karir membantu siswa mengenal dunia kerja dan merencanakan masa depan sesuai minat dan bakatnya. Pada tingkat sekolah dasar, bimbingan karir masih bersifat pengenalan terhadap berbagai profesi yang ada di sekitar mereka. Keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru dan konselor memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan. Guru bertugas melaksanakan proses pembelajaran, mendeteksi dini masalah siswa di kelas, serta memberikan bimbingan dasar untuk membantu perkembangan siswa. Sedangkan konselor memiliki keahlian khusus dalam memberikan layanan konseling individual atau kelompok secara profesional. Keduanya harus bekerja sama, di mana guru dapat merujuk siswa yang membutuhkan penenangan lebih lanjut kepada konselor sekolah, agar permasalahan siswa dapat ditangani secara tepat dan menyeluruh. Selanjutnya, karakteristik pribadi dan kompetensi profesional guru abad 21. Guru di abad 21 harus memiliki karakteristik pribadi dan profesional yang sesuai dengan tantangan zaman. Guru perlu memiliki sikap empati, komunikasi yang baik, berpikir kritis, kreatif, serta mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Guru juga harus menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Secara profesional, guru perlu memahami prinsip-prinsip bimbingan dan konseling agar mampu memberikan bimbingan dasar kepada siswa, bekerja kolaboratif dengan konselor, dan menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Selanjutnya, kemampuan komunikasi empatik guru bimbingan dan konseling. Komunikasi empatik merupakan kemampuan guru dalam memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman siswa dengan penuh kepedulian. Guru yang empatik mampu mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi, merespon dengan kata-kata yang menenangkan, dan menunjukkan sikap menghargai. Misalnya, ketika siswa sedih atau kecewa, guru dapat mengatakan, "Saya tahu kamu merasa tidak nyaman dengan hal itu. Mari kita cari agar kamu bisa merasa lebih baik." Sikap empatik ini membantu siswa merasa diterima dan aman, sehingga terbentuk hubungan positif antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, soal nomor 2, penerapan fungsi, orientasi, dan asas bimbingan konseling oleh guru SD. Sebagai calon guru SD, penerapan prinsip dan fungsi BK sangat penting untuk membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang seimbang dan bahagia. Dalam penerapan fungsi BK, guru dapat menjalankan fungsi pemahaman dengan mengenal karakteristik setiap siswa melalui observasi dan interaksi sehari-hari. Fungsi pencegahan dapat dilakukan dengan menciptakan suasana kelas yang positif, menumbuhkan kerjasama, dan mencegah munculnya perilaku negatif. Fungsi pengentasan dilakukan ketika guru membantu siswa yang menghadapi kesulitan belajar atau masalah sosial dengan memberikan bimbingan khusus. Sementara itu, fungsi pengembangan diwujudkan dan memberikan motivasi dan kegiatan yang dapat meningkatkan potensi siswa. Dalam penerapan orientasi BK, guru berfokus pada 3 hal utama: individu, kelompok, dan lingkungan. Pada orientasi individu, guru memberikan perhatian dan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Pada orientasi kelompok, guru melatih kerjasama dan empati melalui kegiatan kelompok. Sedangkan pada orientasi lingkungan, guru berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat agar perkembangan siswa berjalan seimbang antara rumah dan juga sekolah. Selain itu, guru juga harus menerapkan asas-asas BK dalam kegiatan sehari-hari
Guru menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa agar mereka merasa aman, memberikan bimbingan dengan sukarela tanpa paksaan, dan mendorong keterbukaan agar siswa berani mengungkapkan perasaannya. Guru juga perlu menanamkan nilai kemandirian dengan melatih siswa mengambil keputusan sederhana, seperti memilih cara belajar yang sesuai atau menyelesaikan konflik dengan teman. Penerapan ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti morning sharing, diskusi kelompok, permainan peran, refleksi diri, serta komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan juga orang tua. Dengan menerapkan fungsi, orientasi, dan asas BK tersebut, guru dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan pribadi serta sosial peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.